Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واشف السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. أوصيكم إياي بتقوى الله فقد فاز. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Mu'min yang mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, kuat iman dan Islam. Amin. Semoga putri kita menjadi generasi yang saleh dan salehah. Amin. Generasi kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah, serta keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Wabil khusus nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat serta nikmat taufik dan hidayah. Alhamdulillah pada kesempatan subuh hari Ahad pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan qiyamul lail dan dilanjutkan dengan subuh berjamaah dan kajian tafsir Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan semua aktivitas yang kita lakukan bernilai ibadah, menjadi amal soleh bagi kita semua, menjadi penebus salah, hilaf dan dosa yang pernah kita lakukan dan menjadi penguat iman dan Islam dan mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai taklim pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir, insyaallah pembahasannya Surat Al-An'am ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yashrah fis sama kadzalika yaj'alullahu rijza 'alal ladina la yu'minun. Hadirin rahimakumullah, sengaja ayat ini kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama sebagai motivasi kebaikan kepada kita semua, bahwa la khaira illa bil Islam. Tidak ada kebaikan kecuali dengan Islam. Hari ini muncul fenomena-fenomena pembangkangan terhadap Islam dan syariat Islam di berbagai macam wilayah, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kenapa demikian? Di
antara penyebabnya adalah karena kurangnya pemahaman tentang mulianya beragama dengan baik dan benar, mulianya berakidah dengan baik dan benar, mulianya taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah dengan baik dan benar. Ada beberapa kalangan masyarakat yang memang karena tidak tahu terhadap Islam itu, ada yang karena ingin mencoba-coba mencari sesuatu selain Islam. Pemikirannya yang berkelana mengajak dia untuk uji coba yang lainnya, sehingga dalam uji coba itu ada yang mengembalikan dia ke dalam ketaatan, ada yang menjerumuskannya ke dalam kemaksiatan. Yang kedua, belakangan ini khususnya di Indonesia sering terjadi justice negatif terhadap Islam. Kalau ada umat Islam menyuarakan Islam dan agama Islam, disebut dengan radikal, disebut dengan politik identitas. Tapi ketika orang yang lain melakukan hal yang sesuai dengan keyakinannya, tidak disebut dengan radikal, tidak disebut dengan politik identitas. Bahkan kadang-kadang orang yang suka menuduh umat Islam melakukan politik identitas, mereka juga ketika mendekati keinginan-keinginan nafsunya untuk mendekati umat Islam, sering juga menggunakan identitas umat Islam. Ini kondisinya. Maka insya Allah pagi ini kita akan diskusi dan mengkaji beberapa ayat Al-Quran. Apa sih kemuliaan Islam itu? Kenapa kita harus beragama Islam? Di mana letak kaum muslimin derajatnya nanti di dunia dan di akhirat? Insya Allah, mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini bisa memberikan jawaban dari beberapa pertanyaan itu, sehingga lebih mengokohkan iman dan Islam yang kita miliki, semakin taat kepada Allah dan Rasulullah, mulia derajat kita di dunia, dan di akhirat kita dikumpulkan dengan para nabi, siddiqin, syuhada, wassalihin di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Maka siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah, maka Allah lapangkan dadanya untuk menerima al-Islam. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Siapa yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah? Apa yang disebut dengan hidayah? Bapak dan Ibu sering mendengar istilah ini. Para kiai, para khatib, para ustaz sering mengucapkan alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, dan nikmat taufik. Ya, ada nikmat hidayah, ada nikmat taufik. Apa yang disebut dengan nikmat hidayah? Nikmat hidayah itu petunjuk dari Allah, sehingga kita mampu membedakan mana baik, mana buruk, halal dan haram, hak dan batil, jalan ketaatan maupun jalan kemaksiatan. Allah berikan kepada kita petunjuk itu sehingga kita mampu membedakan. Itu namanya hidayah.
Dalam tafsir Ahmad Al-Mustafa Al-Marawi yang sering kita sebut dengan tafsir Al-Marawi, ketika menafsirkan surat Al-Baqarah yang menyatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, ayat yang kedua alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil surat Al-Baqarah. Imam Al-Marawi menyatakan bahwa hudan itu artinya hidayah. Hidayah itu dibagi menjadi 4. Yang 2 khusus untuk binatang, yang 4 diberikan pada Allah kepada manusia. Maksudnya 4 itu semuanya dikasih oleh Allah kepada manusia, tapi yang 2 ada juga yang diberikan kepada binatang. Apa? Yang pertama insting. Insting Allah berikan kepada manusia dan Allah berikan juga kepada binatang. Yang kedua indra. Allah berikan kepada manusia, Allah juga berikan kepada binatang. Yang ketiga, nah ini khusus untuk manusia saja. Apa itu? Al-aql. Hidayatul akal. Kita diberikan oleh Allah akal yang sehat, akal yang selamat, akal yang sempurna. Nah, mohon maaf Bapak, kalau akal ini sedikit, maaf, konslet saja error. Handphone aja sedikit konslet nge-hang, yang dipencet WA, yang keluar Google, yang dipencet Facebook, yang keluar YouTube. Kadang-kadang kalau lagi error, kita lagi ngetik, yang kita pencet huruf B, yang keluar huruf Z. Ini handphone, apalagi akal. Akal maaf, miring dikit sudah kembali. Miring. Makanya ada orang yang disebut dengan beberapa model penyakit akal, ya kan? Di antaranya kemudian disebut dengan sebutan jahlul, bodoh. Kadang-kadang orang bodoh itu banyak penganutnya kebodohan itu. Dan di Indonesia muslim itu sekarang lagi viral. Kalau orang ketemu dengan orang yang pakai caping merah, pakai baju hitam, pakai tongkat, cium tangan mereka, dianggap orang hebat. Dia cerita kemana-mana naik macan putih. Namanya Joko Kendil. Giliran dicek oleh beberapa orang yang paham, setelah ditanya ke keluarganya, nggak tahunya dia termasuk pokoknya orang dalam ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Tapi bagi orang yang lainnya dia tahu, ini wali, ini orang hebat, siapa? Kemana-mana naik macan putih. Allah Akbar, alhamdulillah. Ini kondisi umat kita hari ini. Akalnya tak pakai secara sempurna. Makanya dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk memaksimalkan akal, karena akal itu adalah bentuk hidayah. Afala ta'qilun. Apakah kamu tidak berpikir? Afala tatadabbarun. Apakah kalian tidak mentadabburi ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran? Untuk menjaga akal sebagai bentuk hidayah, Allah memerintahkan kepada kita untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Untuk taklim, pagi ini kita duduk di majelis ini dalam rangka taklim. Kalau taklim itu ada beberapa syarat. Syaratnya ada gurunya, ada muridnya, ada kitab yang dikaji. Ada yang dibaca, ada yang dikaji, referensinya jelas. Marajih namanya. Islam itu sempurna, marajihnya. Makanya mohon maaf, salah satu yang menyebabkan Islam mudah masuk di Indonesia dan di beberapa dunia dan bertahan serta ritmenya meningkat, jumlah penduduknya
Di antaranya adalah karena Islam marojiknya lengkap, referensinya lengkap. Dalil yang disampaikan oleh para ulama, para masyayikh bersandar kepada Al-Quran dan hadis Nabi serta penjelasan dari para ulama salafus saleh. Ini adalah salah satu bentuk kemuliaan Islam dan ajaran Islam. Kita lihat Pak, kalau dalam Al-Quran ada yang disebut dengan asbabun nuzul, dalam hadis ada yang disebut dengan asbabul wurud, sebab-sebab diturunkan ayat. Para ulama untuk meriwayatkan satu hadis saja, beliau butuh waktu meneliti, menyisir dari mana sumber hadis itu, berwaktu-waktu berhari-hari, tabayyun, cek and dicek kemana-mana, sampai terakhir kemudian beliau menyimpulkan hadisul sahih, hadisul hasan, hadisul dhaif, hadisul mutawatir, hadisul ahad, sampai sini. Makanya sumber kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya bisa dibuktikan dan akal menerima karena memang konsep yang diajarkan benar dan lain sebagainya. Al-aqlu salim, akal yang sempurna. Hidayah yang keempat yang disebut dengan hidayah din, hidayah agama. Hidayah agama ini hanya Allah berikan kepada manusia, dan itu pun tidak semua manusia mendapatkan hidayah. Walaupun dalam ayat yang lain Allah menjelaskan bahwa setiap bayi itu ketika di dalam perut ibunya dia dalam keadaan Islam dan tidak ada dia membawa dosa sedikit. Ketika dia lahir ke muka bumi, seorang ibu melahirkan anaknya lahir dalam keadaan Islam, dalam keadaan suci. Rasulullah kemudian menjelaskan kullu mauludin yuladu ala Islam, yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang lahir terlahir dalam keadaan Islam, keadaan fitrah. Fitrahnya apa? Al-Islam. Pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi. Pendidikan. Makanya peran penting orang tua untuk memberikan pendidikan yang mulia, pendidikan yang berkarakter kepada anak, yaitu karakter mulia. Karakter mulia itu adalah karakter yang terdapat di dalam ajaran-ajaran Islam. Hidayah. Makanya dalam mukaddimah sering dikatakan alhamdulillah kita mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah. Hidayah dari kita. Ada juga yang disebut dengan nikmat taufik. Taufik itu kemampuan, kekuatan bagi kita untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Apa bedanya antara hidayah dengan taufik? Kalau hidayah baru bersifat pengetahuan, dia mampu membedakan ini baik, ini buruk, ini baik. Sedangkan taufik sudah masuk aplikatif, action. Ketika tadi alarm berbunyi, kita lihat jam 3. Masjid sudah mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jam di musalla menunjukkan jam 3. Assalatu wassalamu alaikum. Kalau kita di Madinah jam 3 itu 1 jam sebelum waktu subuh sudah ada adzan pertama. As-salatu khairu minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Dua sikap langkah yang dimiliki oleh beberapa manusia. Yang pertama yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman apa? Dia bangun, pergi ke kamar mandi, bersesuci dari najis dan dari hadas, berwudu dia. Setelah bahasa kasarnya cebok, dia wudu, salat, baik 2 rakaat maupun lebih, bertahajud dan zikir. Ada sikap yang kedua, apa itu? Memperbaiki selimutnya. Kenapa
selimutnya diperbaiki. Terus malam itu tidur lagi, melanjutkan tidur. Ini posisinya dia berbeda. Sama-sama bangun, sama-sama dengar, tapi berbeda. Yang pertama tahu kalau yang lain itu mulia derajatnya, tahu. Yang kedua tahu nggak? Tahu juga. Cuma kenapa? Terkalahkan dengan kemauan dan ajakan hawa nafsu. Nafsu apa? Nafsu tidur. Ketika sudah adzan salat subuh, ya kan? Nah, badan kita sudah membangunkan kita untuk bangun. Udah subuh sudah ada. Sikap di antara manusia ada yang respon langsung bangun untuk melaksanakan ibadah salat. Ada yang responnya hanya untuk memperbaiki selimut. Ada yang buang air kecil. Kamar mandi buang air kecil bersih-bersih. Tapi nggak butuh. Naik lagi ke tempat tidur ngapain? Dia tidur lagi. Makanya Allah muliakan kita dengan hidayah dan taufik. Allah berikan kita hidayah, pengetahuan, kemampuan untuk melihat mana baik dan mana buruk. Kemudian Allah berikan taufik kepada kita untuk melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan. Subhanallah. Makanya dia bilang, "Faman yuridillahu an yahdiyahu." Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan hidayah dari Allah, empat. Hidayah insti, hidayah indra, hidayatul akal. Dengan akal ini akhirnya kita berusaha untuk senantiasa talabul ilmi, baik yang formal maupun non formal. Yang formal masuk lembaga pendidikan dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Bahkan tidak cukup dari situ, setelah dia lulus S3, dia kuliah lagi di tempat lain. Yang prodinya berbeda-beda, ada yang macam-macam. Yang non formal, ada yang ikut kajian majelis taklim, ada yang kursus, ada yang ikut tahsinul kitabah, ada yang ikut tahsinul qiraah, ada yang ikut kajian akidah, ada yang ikut kajian fikih, taklim, ada yang kursus komputer sehingga memahami aplikasi-aplikasi dan dia bikin aplikasi kebaikan. Hari ini alhamdulillah Bapak dan Ibu muncul aplikasi-aplikasi baik di dunia maya, di handphone, di laptop dan di lainnya. Kalau zaman dulu untuk mencari kitab itu harus datang ke perpustakaan besar. Hari ini dengan beberapa maktabah yang bisa di-download di aplikasi, kitab yang besar-besar, yang susah-susah itu gampang dan mudah untuk ditemukan. Kamus-kamus mudah untuk ditemukan. Ini adalah salah satu hikmah dari ilmu yang memberikan kemudahan. Para ulama, para cendekiawan, para teknokrat mengaplikasikan dan mengamalkan ilmunya dalam bidangnya masing-masing sehingga semuanya menjadi mudah. Untuk menjadi baik sangat mudah. Begitupun sebaliknya untuk menjadi jahat juga sangat mudah. Tinggal mana yang akan kita gunakan. Begitupun dengan Islam hari ini menyebar. Kemarin hari Selasa malam Rebo ada gerhana bulan. Gerhana bulan total di Indonesia, termasuk di wilayah Jakarta. Saya bersyukur kepada Allah, harus bernikmat. Banyak masjid mushola yang menyelenggarakan sholat gerhana. Di mana-mana. Sunnah yang dulu dianggap barang langka, hari ini sudah mulai digaungkan. Kalau dulu yang ramai saja sholat hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Hari ini sholat gerhana pun
hampir memenuhi masjid. Saya waktu kecil masih ingat kalau terjadi gerhana itu, ya kan, di masyarakat pedesaan zaman dulu, di masyarakat kampung. Kalau terjadi gerhana bulan, itu pagar-pagar ayam-ayam dibangunin, hewan ternak dibangunin. Kenapa? Ada butuh hijau lagi makan bulan, katanya orang zaman dulu. Sekarang muncul di mana-mana salat gerhana. Artinya dalam ilmu fikih yang diajarkan ada salat sunat gerhana yang disebut dengan khusuf dan kusuf, gerhana matahari dan gerhana bulan, sekarang sudah diaplikasikan dalam kehidupan. Kalau zaman dulu orang lahiran anak itu berpesta sesuai dengan kemampuan dia, hari ini sudah mulai hidup di tengah-tengah masyarakat akikah. Artinya keberanian dan kemauan untuk menjalankan perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Bersyukur kepada Allah dengan cara berwujud. Walaupun di beberapa sisi lain muncul fenomena negatif. Kalau mama zaman dulu nyuruh ke anak-anaknya untuk ngumpet, ibu hamil disuruh ngumpet, hari ini fenomenanya terjadi gerhana, generasi muda atau mak-mak milenial keluar hanya untuk foto-foto bulan. Padahal pada waktu itu kalau kita lihat dari ilmu geografi sedang terjadi sesuatu yang sangat membahayakan. Terjadinya gerhana itu bisa memicu terjadinya gempa bumi, air ombak yang pasang, dan bisa jadi kalau benturan keras terjadi antara matahari, bulan dan bintang, ya makanya kita disuruh oleh Allah dan Rasulnya untuk salat sunnah dan memperbanyak berdoa dan sedekah. Tidak ada. Makanya dibilang, "Faman yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa yang mendapatkan atau dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Sadru. Dalam kajian yang lain, sadru ini dibagi menjadi 4. Kalau kata orang tua dulu, mana dadamu? Ini dadamu. Katanya kan begitu. Sadrun itu dada, lapisan paling luar. Karena di dalam sadrun itu ada namanya qalbun. Rasulullah menyatakan sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik seluruh tubuh. Apabila segumpal darah itu rusak atau kotor, maka rusak seluruh fasad. Awamu al-qalb. Di dalam qalb ada yang disebut dengan fuad, yang disebut dengan hati nurani. Dada, hati nurani disebut dengan fuad. Di dalam fuad ada yang disebut dengan lubuk hati yang paling dalam. Lubuk hati yang paling dalam. Makanya anak muda itu kalau lagi jatuh cinta dia bilang, aku mencintaimu dari lubuk hatiku yang paling dalam. Loh, kalau seorang laki-laki senang terhadap perempuan sampai masuk ke dalam lubuk hati yang paling dalam, susah untuk selingkuh. Kenapa? Karena lubuk hati dia berbicara. Begitupun dengan seorang perempuan, ketika dia mencintai suaminya dari lubuk hati yang paling dalam, maka dia tidak akan ada hati yang lain yang masuk ke dalamnya. Kenapa? Karena sudah masuk ke dalam lubuk hati. Makanya kalau itu disakiti, dihianati, orang yang sedang jatuh cinta atau sayang dari lubuk hati paling dalam, dia hianati. Dia bilang sakitnya tuh di sini, di dalam hati, ngandas itu.
Kalau kata orang Madura, loka tapi tak ada, luka tapi tidak berdarah. Kalau luka kan berdarah, ini luka sakit ngilu, tapi nggak berdarah. Kenapa? Karena lumpuh hatinya ya. Subhanallah. Makanya dibilang yasrah sadrahu, Allah lapangkan dadanya, hatinya, hati nuraninya dan lubuk hatinya lil Islam, hanya untuk Islam. Maka isi hatinya itu hanya iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada Al-Quran dan malaikat-malaikat Allah, serta takdir Allah, dan iman kepada kehidupan sesudah kematian. Kenapa? Allah lapangkan dadanya untuk menerima hidayatul-din, hidayah agama. Maka biasanya ciri-cirinya orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah dengan al-Islam, apapun perintah Allah yang terucap dari lisannya adalah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Kami dengar ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, kami taat kepada Allah. Apapun perintah Allah kami lakukan. Sehingga tidak ada kesempatan baginya untuk menerima kemaksiatan. Tidak ada kesempatan baginya untuk menerima kekufuran dan kedoliman. Karena yang dia terima adalah al-Islam. Yasra sadrahu lil Islam. Allah lapangkan dadanya. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah, fenomena masyarakat hari ini belum ada sebagian yang belum memasukkan al-Islam ini ke dalam lubuknya, baru di lisannya. Makanya kalau kita lihat makna iman, tasdiqun bil qalbi, iman menurut ilmu bahasa etimologi mempunyai makna yakin dan percaya dalam kamus besar bahasa Indonesia. Tapi dalam istilah syar'i yang disebut dengan iman adalah tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Membenarkan di dalam hati bahwa la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. La dina illal Islam, tidak ada agama yang kita yakini kecuali Islam. La hukma illallah, tidak ada hukum yang kita patuhi kecuali hukum Allah. Masuk ke dalam hatinya, masuk ke dalam hati, sehingga dia mempunyai keyakinan betul. Inna sholati, ya Allah, sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku lillah, milikmu ya Allah. Sehingga tidak ada kesempatan bagi dia untuk melakukan maksiat. Kenapa? Karena dia hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu. Kalau iman seperti ini adanya, faham sekuler, faham kapitalis, apalagi faham ateis dan komunis, gak mungkin masuk ke dalam hati. Kenapa? Yang ada di dalam hati kita hanyalah al-Islam. Makanya pesan Allah dalam surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu maksudnya. Wahai orang-orang yang beriman, yang menerima Allah, Rasul, kitab, Islam, masuk ke dalam lubuknya, dilapangkan sodrumnya, dadanya sampai ke lubuk hati yang paling dalam. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Maknanya kapanpun dan dimanapun dia senantiasa merasa bersama dengan Allah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu. Ketika dia kaya, dia menjadi hamba yang bersyukur. Ketika dia miskin, dia menjadi hamba Allah yang bersabar. Ketika dia sehat, menjadi orang yang bersyukur atas kesehatannya. Ketika dia sakit, dia bersabar terhadap ujian Allah.
Ketika lapang waktunya dia bersyukur, ketika sempit dia bersabar. Dua hal ini mencerminkan kebaikan keimanan. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, aku takjub dengan orang-orang yang beriman. Karena bagi orang yang beriman itu semuanya baik. Dia mendapatkan nikmat, ya syukur dia. Dia tidak bilang siapa gue gitu loh. Enggak. Tapi dia ucapkan alhamdulillah. Nikmat harta yang ia miliki, ia bagikan kepada yang berhak. Dia bagikan kepada orang-orang yang mustahik, yang membutuhkan. Dia tidak bertepuk dada, tapi dia berbagi dengan nikmat. Tapi ketika dia mendapatkan musibah, keburukan atau sesuatu yang tidak dia inginkan, dia bersabar. Dia berkata, "Hada minallah," ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah yang disebut dengan yashrah sadrahu bil Islam. Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Hadirin rahimakumullah, mohon maaf, fenomena hari ini kan seringkali ketika sedih ingat Allah, ketika mulia derajatnya tinggi lupa ketaatan kepada Allah. Kalau kata orang politik, ketika dia mau nyalonin dia baca ayat kursi, ketika udah jadi yang diingat kursinya aja, ayatnya lupa. Iya kan? Makanya ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur kita dipilih oleh Allah dalam indikasi ayat ini. Faman yuridillah, siapa saja yang dikehendaki oleh Allah ayyahdiyahu, agar supaya mendapatkan hidayah dari Allah, yashrah sadrahu lil Islam, Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah untuk ini. Allah kuatkan, lapangkan anak-anak kita, dan kita doakan bangsa Indonesia ini, masyarakatnya bisa menerima hidayatul din atau hidayatul Islam. Bagaimana caranya agar supaya dakwah itu menyebar dakwah? Kalau dakwah kemana-mana nggak sanggup, minimal dalam keluarga, suami kepada istri, kepada anak-anak, ya kan? Kepada pembantu, kepada karyawan, bapak-bapak yang jadi bos, ya kan? Punya karyawan di perusahaannya, ajak karyawannya, anak buahnya, keluarganya untuk sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan diajak maksiat, tapi diajak taat kepada Allah. Mastata'tu, sesuai dengan yang punya HP, punya WA, di grup-grup ya sampaikan informasi-informasi kebaikan sebagai bentuk dakwah. Kalau hari ini orang nyebar maksiat saja berani, bahasa kasarnya radikal dia dalam menyebarkan maksiat, kenapa kita dalam menyebarkan kebaikan harus malu-malu? Bapak dan ibu habis baca artikel baik, sebar linknya, kirim ke grup-grup. Habis baca Quran, foto ayatnya, sebar. Kalau bisa komentari atau jelaskan. Mastata'tu, sesuai dengan kemampuan kita. Karena hari ini dunia kita ini beralih, banyak orang yang lebih terkonsentrasi ke dunia maya. Maka kita tidak boleh mengingkari itu. Kondisinya harus ikut dalam fenomena revolusi industri 4.0 ini menuntut kita apa-apa serba instan, apa-apa serba internet, apa-apa serba dunia maya. Hari ini, ya kan? Ya, kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, ya, kita akan ketinggalan. Wah, perkembangan zaman itu boleh diambil yang baik-baik, yang buruk-buruknya. Tapi yang lama-lama, yang baik-baik juga tetap dipertahankan. Ada makalah yang baik itu
yang penting yang bisa kita jadikan sebagai dasar, al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal ahdu 'alal jadidil asli. Mempertahankan budaya lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik. Kalau dulu Lebaran kita bikin kartu ucapan selamat, ya kan? Untuk teman-teman kita yang jauh-jauh yang nggak bisa dijangkau, kartu ucapan selamat Lebaran pakai kantor pos dulu. Sekarang cukup kirim ucapan selamat lewat WA, lewat telepon, lewat SMS. Tapi silaturahmi, saling mengunjungi, saling bertemu, saling berkumpul, jangan sampai ditinggal juga. Tapi sebagai pengawal lewat yang lain dulu, baru kemudian bertemu tetap muka. Al-muhafadzatu 'alal qadim, mempertahankan yang baik yang lama dan ngambil yang baru yang lebih baik. Bahkan kadang-kadang ada celotehan, komen lah, telepon lah, WA, biar orang-orang tahu bahwa kamu masih hidup. Kadang-kadang saya begitu. Kenapa? Karena ada komunikasi. Ada silaturahmi. Apalagi yang kita sebar kebaikan. Dan bapak-bapak, kita akan dikenal oleh orang lain dengan apa yang sering kita upload. Kalau bapak rajin baca Quran, kemudian setiap baca di foto itu nanti akan teridentifikasi bahwa orang ini kalau yang sering diupload Quran akan keciri. Oh, orang ini yang sering diupload ini hadis Nabi. Oh, orang ini yang sering diupload foto bercanda. Oh, orang ini yang sering diupload politik. Oh, orang ini yang sering diupload mesum. Ketahuan nanti keciri. Makanya kalau Allah menyatakan al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, suatu saat akan terbukti. Kenapa? Karena ritme seseorang itu bisa kebaca apa aktivitas yang sering dia lakukan. Makanya ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjadi pribadi yang soleh, yang taat kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah. Karena kita dipilih untuk mendapatkan hidayatul Islam, hidayah agama Islam. Bapak dan Ibu, mohon maaf, sekedar renungan. Kita jauh masanya dari Nabi dan Rasul. Kita jauh masanya dari para sahabat. Dan kita juga bukan Nabi dan bukan Rasul, tapi Allah berikan hidayah Islam ini kepada kita semua. Ini adalah salah satu kebaikan. Ada orang yang hidup pada zaman Rasul saja ada yang kafir, menolak dakwah Rasul, hidup dan bertemu dengan Nabi Muhammad, ada yang menolak Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Nah, tapi kita yang hidup jauh di zaman akhir ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menerima Allah sebagai Rabb dan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita. Ini luar biasa. Allah telah pilih kita untuk menjadi hal-hal yang menjadi kebaikan. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al lahu sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah untuk dalam kebingungan dan kesesatan, maka hatinya sempit, hatinya tidak menerima iman dan Islam. Diadanin di kupingnya nggak bangun, ditunjukkan kepadanya ini hak, ini batin, ini halal, ini haram, nggak menerima hidayah. Makanya kata-kata orang ahli dalam biologi, ilmu biologi, susah Pak meyakinkan kepada lalat bahwa bunga itu wangi. Susah meyakinkan kepada lalat bahwa bunga itu wangi.
Dia nyari aja tempat sampah. Dia nyari aja bangke. Di mana ada bangke, di situ lalat bertumbuh. Kan gitu. Begitupun tawon. Tawon begitu tajam penciumannya, begitu tajam pandangannya, sehingga mampu melihat di mana ada bunga. Dia datang ke situ untuk mencari makan yang baik. Subhanallah. Makanya kondisinya mau seperti tawon yang punya insting dan indera kepada kebaikan, atau menjadi lalat yang insting dan inderanya tajam kepada keburukan. Tentunya kita berharap menjadi hal-hal yang terbaik dan berlindung kepada Allah dari buruknya. Kadzalika yaj'alullahu rijza 'alal ladzina la yu'minun. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa 'ala nurin mir rabbih. Siapa yang Allah lapangkan dadanya terhadap al-Islam, maka dia telah mendapatkan nurullah, cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Celakalah bagi orang yang tidak mendapatkan hidayah din, khususnya yaitu hidayah agama. Hadirin rahimakumullah, ini saja bahasan kita pada kesempatan pagi hari ini. Surat Al-An'am ayat 125. Mudah-mudahan bermanfaat semua. Sebelum diakhiri atau sebelum ditutup, ada satu pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Intinya bahwa